Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di video pembelajaran kimia kelas 11 SMA Islam Plus Saskia. Kali ini kita melanjutkan bahasan kita di yang lalu, yaitu masih berkenaan dengan larutan, dan hari ini kita membahas tentang hidrolisis garam. Hidrolisis garam itu artinya adalah penguraian garam yang dilakukan oleh hidroair ya. Jadi air bisa menguraikan garam. Nah, garam di sini sebagaimana yang lalu sudah kita bahas, garam itu adalah terdiri atas ya, komponen garam itu adalah garam itu terdiri dari sisa basa ya, sisa basa dengan sisa asam, ya, itu adalah garam. Nah, sisa basa ini dibagi jadi dua. Sisa basa yang pertama namanya adalah sisa basa kuat ya. Ini langsung Bapak singkat basa kuat. Nah, kemudian yang satu lagi adalah sisa basa lemah. Nah, gitu ya. Nah, sisa basa kuat apa aja yang termasuk ke dalam basa kuat kemarin? Yaitu basa-basa yang berasal dari golongan 1A dan golongan 2A. Ini harus hafal ya. 1A dan 2A. Sementara basa lemah itu selain dari 1 dan 2. Misalnya seperti NH4 positif. Misalnya seperti Al3 positif. Misalnya lagi seperti apalagi Fe2 positif dan seterusnya. Jadi intinya di sini basa lemah ini adalah ya, selain golongan 1 2, selain sisa basa kuat ya. Jadi basa lemah dan basa kuat. Golongan 1 kan apa ya, hari libur naik kuda, Rabu Kamis pre. Golongan 2 beli mangga, cari sirsa, bawa rambutan ya. Sementara sisa asam, sini ada istilah sisa asam. Sisa asam juga dibagi jadi dua. Ada yang namanya sisa asam kuat dan sisa asam lemah. Kalau sisa asam kuat ya, ini terbatas hanya 6. Cl minus, Br minus, I minus ya, apalagi NO3 minus, ClO4 minus, SO4 2 minus. Sementara sisa asam lemah adalah selain dari asam kuat. Misalnya CH3COO minus, BO4 3 minus, CO3 2 minus, dan seterusnya. Intinya yang lemah ini adalah selain dari yang asam kuat. Ya, selain dari yang asam kuat. Nah, jadi kita harus bisa itu dulu mengelompokkan ini, mana yang kuat, mana yang lemah. Ya, mana yang kuat, mana yang lemah. Jadi jadi kita langsung aja ya membedakannya di sini ya. Contoh ya, misalnya diberikan contoh suatu senyawa garam, yaitu misalnya NaCl. Na ini apa gitu kan? Na ini adalah dari basa kuat golongan 1A. Basa kuat. Cl itu di sini, Cl nih, Cl. Asam kuat. Nah, berarti garamnya ini terdiri dari basa kuat asam kuat gitu. Kemudian lagi umpamanya ada K2SO4. K, hari libur naik kuda, K golongan 1A, berarti dia juga basa kuat. SO4 di sini, SO4 juga asam kuat. Jadi ini asam kuat basa kuat atau basa kuat asam kuat ya. Kemudian berikutnya lagi umpamanya ada di sini garam, rumusnya adalah NaCH3COO. NaCH3COO.
Nah, Na adalah dari basa kuat golongan 1A. CH3COO yang ini ya, selain dari asam kuat, berarti asam lemah. Ya, ini garam basa kuat asam lemah. Misalnya lagi ada contoh CaCO3. Ca itu golongan 2A. Hari libur beli mangga kasih 1000. Ca. Nah, Ca basa kuat. Sementara CO3, nah di sini dia. CO3 2- adalah asam lemah. Jadi basa kuat asam lemah. Oke, kita langsung ke contoh lainnya. Misalnya NH4Br. NH4Br. NH4 itu adalah basa yang, nah ini selain basa kuat, berarti basa lemah. BR itu ini ya, basa kuat, asam kuat. Jadi ini basa lemah asam kuat. Umpamanya lagi di sini ada garam Al2 ya, Al2 SO4 3 kali. SO4 3 kali ya. Al adalah basa lemah. SO4 adalah asam kuat. Nah, jadi basa lemah asam kuat. Contoh lagi. Berikutnya contoh garam. Misalnya Fe ya, Fe3 ya, PO4 2 kali. Nah, Fe3 PO4 2 kali. Fe3 berarti di sini Fe itu selain basa kuat, basa lemah. PO4 selain asam kuat, asam lemah. Ya, asam lemah. Contoh lagi umpamanya di sini dituliskan NH4 ya, 2 kali S. NH4 2 kali S. NH4 basa lemah, S asam lemah selain dari asam kuat. Nah, hidrolisis garam itu harus bisa dulu menentukan ini ya, mana garam yang berasal dari asam kuat, basa kuat, asam kuat, basa lemah, asam lemah, basa kuat, asam lemah, basa lemah gitu ya. Nah, baru nanti setelah bisa membedakan ini, barulah kita bisa menentukan jenis hidrolisisnya ya. Jadi di sini Bapak akan membuat di sini jenis garamnya ya. Satu ya, garamnya namanya adalah ya, satu garam yang berasal dari, nah ini Bapak tulis di atasnya aja, garam yang berasal dari basa kuat asam kuat ya, garam dari basa kuat asam kuat. Ini kalau garam dari basa kuat asam kuat, maka dia sifatnya apa? Sifatnya adalah kuat-kuat, berarti dia jadi netral ya. Basa kuat asam kuat sifatnya netral ya. Kalau sifatnya netral, maka pH-nya 7 karena dia netral. Nah, maka di sini apakah dia bisa mengalami hidrolisis? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dua-duanya kuat. Kalau dia tidak mengalami hidrolisis, maka untuk rumus untuk menghitung pH-nya ya nggak ada, langsung pH-nya 7 ya. Nah, langsung pH-nya 7. Contoh tadi apa? Yang kuat-kuat ini NaCl, K2SO4, ini dia kuat-kuat, berarti pH-nya 7, tidak mengalami hidrolisis. Yang kedua basa kuat asam lemah ya. Kalau basa kuat asam lemah, lihat yang kuat basa, berarti sifatnya basa. Kenapa? Karena yang kuat dengan yang lemah, yang kuat menang, jadi sifatnya basa.
Kalau basah pH-nya di atas 7. Nah, ini apakah mengalami hidrolisis? Iya, hidrolisisnya parsial atau sebagian. Rumusnya apa? Rumusnya adalah kalau dia ada asam lemah ya dan sifatnya basah berarti rumusnya OH- sama dengan KW, rumusnya ya KW per Ka ya dikali molar garam. Ini diakarkan dikali molar garam. Nah, nanti akan Bapak jelaskan apa itu KW ya. Kemudian yang ketiga, kalau dia dari basa lemah dan asam kuat, maka yang menang yang kuat asam, berarti sifatnya asam. Kalau asam lebih rendah dari 7. Nah, karena yang kuat 1, yang lemah 1, artinya maksudnya basa lemah asam kuat, maka hidrolisisnya juga parsial atau sebagian. Nah, sifatnya asam berarti rumusnya H+ sama dengan KW per KB dikali molar garam. Ini diakarkan. Nah, yang keempat adalah garam yang terdiri dari basa lemah dengan asam lemah. Nah, ini sifatnya bergantung dari Ka dan Kb. Jadi bisa sifatnya netral, bisa sifatnya basa, bisa sifatnya asam kalau dua-duanya lemah. Kapan dia netral? Ya, netral kalau dia nanti Ka sama dengan Kb. Kapan dia basa? Kb lebih besar dari Ka. Kapan dia asam? Ka lebih besar dari Kb. Nah, kalau ini total ya, hidrolisisnya itu sempurna atau total. Nah, rumus pH-nya adalah H positif sama dengan KW per KB dikali Ka. Ini diakarkan. Ya, diakarkan. Jadi, setelah kita buat di sini, jadi yang mengalami hidrolisis itu adalah garam-garam yang mengandung, yang ada dia tersusun dari sisa yang lemah, apakah sisa basa lemah atau sisa asam lemah. Kalau yang dua-duanya kuat, dia tidak mengalami hidrolisis ya. Nah, di sini nanti ada istilahnya KW. KW itu konstanta of water 10⁻⁴ nilainya. Dan nanti ada istilahnya KH. Ya, KH itu adalah konstanta hidrolisis. Konstanta atau tetapan hidrolisis. Nah, KH rumusnya KW per Ka ya. Atau bisa juga rumusnya KW per KB. Jadi bisa KW per Ka atau KW per KB. Dan molaritas garam itu adalah mol garam. Ya, jadi mol garam per volumenya. Per volume. Ya, atau gram per mr 1000 per P. Nah, 1000 per P. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kembali ke contoh ini ya. Untuk garam yang pertama, NaCl. Basa kuat, asam kuat. Kalau basa kuat, apa pH-nya sifatnya? Netral, pH-nya tuh 7. Berarti si NaCl ini, yang pertama ini, dia adalah netral. pH-nya tuh 7. Ini juga basa kuat, asam kuat. Ya, pH-nya juga sama dengan 7 alias netral. Ini berikutnya ya, Na ini yang terdiri. Jadi NaHCO3CH3COO dan CaCO3 ini dari basa kuat asam lemah, berarti basa kuat asam lemah. Basa kuat asam lemah berarti sifatnya basa, pH-nya di atas 7.
Berarti ini garam yang bersifat basa alias pH-nya di atas 7. Kemudian yang ini basa lemah asam kuat nih, dua-dua ya. Nah, basa lemah asam kuat. Berarti ini yang kuat yang menang, yaitu pH-nya nanti di bawah 7. Nah, kalau yang lemah-lemah ini bergantung apakah dia Ka-nya lebih besar atau Kb-nya yang lebih besar atau sama dengan. Nah, sampai di situ dulu. Nanti kita lanjutkan ke contoh-contoh menghitung pH-nya.